Jadi kalau pendidikan dokter, kalau dari SMA itu masuk ke Fakultas Kedokteran. Dalam hal ini kalau di UIN itu namanya FKIK. Jadi kalau itu fasilitasnya ya, kami akreditasinya sudah baik sekali. Ya. Nanti akan meluluskan tenaga kesehatan, dokter maupun farmasis, apoteker yang ulul albab. Launching program FKIK Goes for the Green Campus. Nah, ini kayak gimana sih, Bu? Apa karena ada di bukit nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat kampus dimanapun Anda berada ya. Kembali lagi di Maliki Podcast. Dan sudah cukup lama kayaknya saya tidak nongol di podcastnya UIN Malang. Kali ini masih bersama saya Farida di podcast yang terbaru. Dan kali ini tuh bulan-bulan yang sedang mendekati bulan dimana para calon mahasiswa UIN Malang ya maksudnya ini akan mencari informasi yang banyak terkait UIN Malang. Jadi untuk siswa-siswa dimanapun Anda berada yang sekarang sedang kelas 12 sedang menunggu ujian ya, mungkin saat ini juga lagi bingung mencari sekolah-sekolah atau kampus mana nih yang oke untuk dimasukin. Mungkin UIN Malang bisa menjadi salah satu kampus yang diminati atau mungkin tertarik untuk datang ke Malang. Boleh banget, dan kali ini kita akan membahas tentang fakultas yang cukup mentereng ya. Wah, mentereng nih. Yaitu Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang ada di UIN Malang. Jangan salah, di UIN Malang tidak hanya berbicara tentang fakultas pendidikan, kemudian fakultas keagamaan, tetapi juga ada fakultas kedokteran. Dan kali ini saya sudah bersama dengan dekan dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, ada Prof. Dr. Yuyun Yuniwati. Nah, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Bu? Alhamdulillah. Suaranya lembut banget. Suaranya udah ketinggian nih. Maaf ya, Bu ya. Ibu alhamdulillah sehat. Kalau lihat Prof Yuyun ini dekan ya, perempuan, tapi sudah menjadi dekan sudah cukup lama ya, Bu ya? Ini satu periode, Ibu? Ya, periode pertama. Oh, periode pertama. Oke. Dan kali ini kita sedang mau persiapan penerimaan mahasiswa baru, Bu. Mungkin kita akan ngobrol beberapa hal tentang FKIK gitu ya. Untuk mungkin yang ingin saya tanyakan yang pertama ini, FKIK ini posisinya tidak bercampur di kampus 1 ya, Bu ya. Mungkin bisa dijelaskan posisinya ada di mana gitu biar calon yang daftar kebayang nih di FKIK. Ya, terima kasih Mbak Farida, boleh dipanggil Mbak aja ya? Iya, saya masih muda banget ya. Mbak Farida dan sahabat kampus dan juga teman-teman adik-adik yang saat ini ada di SMA ya. Jadi tadi udah disampaikan oleh Mbak Farida kalau di UIN Malang ini bukan hanya ada prodi yang keagamaan, tapi ada juga prodi-prodi umum. Salah satunya adalah di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Mungkin saya sebelum cerita lokasi boleh ya, cerita tentang Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang biasa kita singkat dengan FKIK. Jadi di UIN Malang memang FKIK ini merupakan fakultas yang termuda. Di FKIK ada 4 program studi, Mbak, yang sebetulnya 2 bidang ilmu, yaitu kedokteran dan farmasi. Jadi ada S1 kedokteran, S1 farmasi, kemudian ada profesi dokter dan profesi apoteker. Jadi nanti kalau adik-adik atau teman-teman sekolah di sini itu nanti lulus bisa menjadi sarjana kedokteran, bisa lanjut menjadi dokter, dan bisa juga sarjana farmasi yang nanti langsung lanjut menjadi apoteker. Seperti itu, Mbak. Tadi udah disebutkan kalau kampus kita itu terpisah dengan UIN kampus 1 ya. Kita di kampus 3. Kampus 3 itu ada di Batu. Jadi kampus FKIK itu ada di Batu. Itu di nanti pada saatnya nanti kita sedang pembangunan besar-besaran nih, Mbak. Jadi nanti akhirnya semua fakultas itu akan pindah ke kampus 3
3. Di Batu, nanti di kampus 1 tinggal fakultas FITK. Ya, gitu. fakultas saya ya Bu ya. Ya, itu satu-satunya, jadi gedungnya lagi dibangun, dan satu-satunya nanti yang dari atas kelihatan lafal basmalah, Mbak. Oke, luar biasa. Jadi posisinya ada di Batu. Mungkin untuk teman-teman yang ingin kuliah dengan kondisi yang sejuk, kayaknya cocok ya Bu ya. Apalagi kedokteran ini ya. Betul. Oke, seperti yang dikatakan oleh Prof Yuyun bahwa di FKIK ini punya 4 program studi. Ada program studi sarjana farmasi, kemudian ada program studi pendidikan dokter, ada program studi profesi dokter, dan program studi profesi apoteker. Betul. Nah, kalau misalnya yang membedakan program studi pendidikan dokter sama profesi dokter, mungkin Bu yang perlu mereka ketahui. Jadi kalau pendidikan dokter, kalau dari SMA itu masuk ke fakultas kedokteran. Dalam hal ini kalau di UIN itu namanya FKIK, itu masuk ke pendidikan dokter, yaitu sarjana kedokteran. Nanti lulus jadi sarjana kedokteran. Itu kuliahnya 7-8 semester, ya kan. Terus setelah itu melanjutkan profesi untuk jadi dokter. Nah, rumah sakit pendidikan utama kita juga dekat, teman-teman ya. Jadi karena FK-nya di Batu, fakultasnya di Batu, rumah sakit pendidikannya itu di Rumah Sakit Karsa Husada Batu. Gitu. Jadi dekat memang di wilayah Batu ya. Jadi itu perbedaannya, Ibu ya. Sama dengan kalau farmasi tadi. Kalau adik-adik masuk ke FKIK, nanti lulus 8 semester jadi sarjana farmasi, kemudian boleh melanjutkan ke program profesi, namanya profesi apoteker. Lulusnya jadi apoteker. Jadi pakai gelar APT. Kalau dokter pakai DR, kalau yang sarjana tadi Esket atau Esfam. Gitu. Nah kalau Prof Yuyun ini sudah profesor, dokter, masih ditambah dokter, luar biasa sekali. Nanti suatu saat akan seperti itu. Padahal kalau dilihat looknya masih kelihatan muda sih, tapi sudah bergelar profesor ya, Prof ya. Nah kalau berbicara ini Prof dari programnya FKIK, kayaknya saya juga melihat cukup aktif ya menggelar berbagai kegiatan gitu Prof. Nah tapi sebelum saya berbicara tentang branding ya, rebrandingnya untuk FKIK, untuk maba ini kan memang juga ada kewajiban di asrama ya, Prof ya? Iya, betul. Prof? Sama dengan seluruhnya di UIN ya, semua fakultas itu nanti 2 semester pertama adik-adik harus masuk asrama. Istilahnya mungkin yang belum paham itu mahat. Nanti kecuali menjadi mahasiswa juga menjadi mahasantri ya. Jadi kita itu memang unggulannya integrasi antara kedokteran dan kesehatan dengan Islam gitu. Jadi nanti kita akhirnya itu nanti akan meluluskan tenaga kesehatan, dokter maupun farmasis, apoteker yang ulul albab. Yang ulul albab luar biasa. Jadi secara basic, secara ini ya keilmuan agamanya juga dikasih dulu. Jadi yang membedakan nanti lulusan kedokteran dari UIN Malang sama di fakultas di kampus-kampus lain seperti itu ya, bedanya Bu, ya. Jadi ada karena itu tadi kedokterannya kan kedokteran yang integrasi Islam dengan farmasi dan kedokteran. Unggulannya adalah kedokteran haji, kesehatan haji, dan itu masuk ke dalam semua tahap gitu ya. Jadi mulai 2 semester pertama atau tahun pertama itu harus tinggal di mahat. Mahatnya baru loh. Jadi di kampus 3. Di kampus 3 juga ya Bu ya. Ada mahat, dibangun mahat gitu. Terus habis itu semua pembelajarannya juga integrasi ya. Terus kemudian makanya kita sebutnya interprofesional gitu ya. Terus kemudian kita menghasilkan tenaga kesehatan yang luar biasa. Jadi sebelumnya untuk Anda yang belum tahu ya, bahwa dulu tetap di angkatan-angkatan sebelumnya juga tinggalnya di Ma'had untuk semester 1 dan 2 ada di kampus 2 Ar-Razi. Tapi karena pembangunannya sudah berjalan di kampus 3 juga sudah ada asrama. Jadi lebih dekat ya Bu ya. Iya, jadi tinggal turun nanti. Nah. Karena ada eskalator kan Bu, ada tangga ya Bu ya, nggak langsung turun. Baik. Nah, ini untuk Anda ya, teman-teman yang belum sempat mendaftar di kesempatan yang sebelumnya, sudah ada beberapa jalur yang sudah berjalan di bulan Februari. Tapi kalau untuk Anda yang belum sempat daftar,
tenang aja karena masih ada UTBK SNBT di 21 Maret, kemudian ada UMPTKIN di 6 Mei, dan juga ada Mandiri, seleksi Mandiri nanti 13 Mei sampai 19 Juli. Jadi masih cukup panjang, dipersiapkan dari sekarang. Tapi kalau nggak mau ketinggalan bisa buka websitenya UIN Malang di pmb.uinmalang.ac.id. Nanti dicari sendiri ya. Oke, saya beralih ke berita terbaru nih dari FKIK Bu. Launching program FKIK Goes for the Green Campus. Nah, ini kayak gimana sih Bu? Apa karena ada di Bukit nih? Sebetulnya itu program universitas ya. Jadi UIN itu memang menuju ke Green Campus. Saya kira semua universitas juga Green Campus. Nah, kebetulan kami memang 2 minggu yang lalu ya, kita launching program FKIK Goes to Green Campus. Nanti adik-adik, karena kita memang kampusnya di atas awan ya, mungkin ya kalau jadi main silakan main ya, silakan nanti adik-adik main. Sebelumnya ini Mbak, mungkin minggu depan kita ada open house. Jadi ada FKIK Karnival. Nah, silakan di FKIK Karnival itu ada open house. Minggu jadi depan nanti atau minggu ini Bu? Minggu tanggal 9 Maret ya. Hari Minggunya ya. Hari Minggu. Sebelum hari puasa Sabtu. berarti ya? Sebelum puasa. Pokoknya sebelum puasa 8 Maret itu ada FKIK Sabtu Karnival. Jadi ada karnival. Jadi nanti ada, kalau karnival ada booth-booth gitu ya, yang di mana ada kakak-kakak mahasiswa itu membuka itu seniornya. Terus kemudian ada panggungnya juga, ada apa namanya itu senam gitu. Terus ada closing dari Dekan Cup. Ada open house untuk adik-adik SMA. Datang deh lihat kampusnya. Jadi itu di kampus di atas awan. Makanya benar kata Mbak Farida tadi, cocok untuk Green Campus. Tapi sebetulnya yaitu tadi kan Green Campus tujuannya kan kita mengurangi produk plastik ya. Jadi nanti memilah sampah seperti itu. Oke, luar biasa. Tanggal 8 Maret ya. Datang ya. Iya, 8 Maret ya Bu ya. Nanti bisa menikmati weekend kayaknya jalan-jalan ke sana sambil melihat-lihat dan bertanya. Informasinya pasti bakal dibuka seluas mungkin ya Bu di situ ya. Dan diajak, namanya open house, kita diajak jalan-jalan. Jadi kelihatan nanti gimana belajar di sana tuh suasana seperti apa. Oke, kayaknya menarik untuk didatangi nanti. Datang yuk. Baik, nah untuk program yang terbaru juga di 2024 ini kan pasti ada terobosan baru nih Bu ya, yang akan membedakan dengan sebelum-sebelumnya seperti itu. Ada program apa ini Bu yang kayaknya bakal menjadi ini ya maskot atau? Iya. Jadi kan tadi aku udah bilang ya. Jadi jelas unggulannya itu integrasi antara kedokteran atau kesehatan dengan Islam. Terus kedokteran haji ya kan. Terus tadi kita juga melakukan interprofesional education. Nah, ke depan itu kita akan membranding lagi. Apa sih membranding itu namanya apa ya? Indonesianya apa ya? Membranding, iya. Membranding itu apa ya? Menunjukkan ini ya Bu ya. Apa ya namanya? Menunjukkan diri ya. Jadi kita mengemas lagi gitu kali ya. Unggulan kita. Jadi itu adalah improving the quality of high-speed cream health through international interprofessional education and collaboration. Jadi di sini kita menambahkan unggulannya itu adalah international interprofessional education and collaboration. Jadi nanti akan banyak. Memang selama ini kalau baca ya lihat di websitenya kita, lihat di IG officialnya FKIK ya, kemudian di UIN itu prestasi-prestasi dari kakak-kakak di kedokteran dan farmasi itu kan banyak internasional. Nah kita ke depan kita akan mengangkat program internasional lebih banyak, kurikulumnya dan juga student mobility. Jadi kita akan mengawali untuk student mobility ke Thailand, Mbak. Gitu. Yes, kayaknya di beberapa tahun terakhir juga sempat mahasiswa FKIK ada yang ke Turki gitu ya Bu ya. Kayaknya memang tidak hanya di dalam negeri aja, tetapi kita juga akan mengangkat ke luar negeri. Oke, luar biasa. Jadi kesempatannya untuk berkolaborasi baik nasional maupun internasional juga terbuka ya. Nah kalau yang Hajj Pilgrims ini
kedepannya akan dipersiapkan sebagai apa sih Bu? Mungkin kalau dari kata-katanya ya, apakah pendamping haji atau seperti apa Bu? Iya, jadi bedanya dengan fakultas kedokteran yang lain, nanti kalau sudah tadi kan ada 2 prodi nih, pendidikan dokter, Ya. yang untuk sarjana, terus kemudian profesi dokter. Ya. Nah di profesi dokter itu ada stase, stase itu clinical rotation. Jadi itu bukan hanya di rumah sakit, tapi juga di kantor pelabuhan. Jadi kita melakukan pendampingan kepada jemaah haji. Jadi makanya tadi improving the quality of health of Hajj pilgrim. Oke. Gitu. Luar biasa ya. Jadi pengalamannya jadi ya, ini ya kita Bu berharap ya. itu juga sudah ada sebetulnya dari UIN-nya itu kerjasama dengan Saudi. Ke depan kita berharap supaya bisa mengirim ke sana. Oke, gitu. ya. Jadi karena mahasiswa baru di UIN Malang, teman-teman, jadi kita di ini ya, yang di Ma'had itu biasanya ada program-program manasik haji, pelatihan dan lain sebagainya. Jadi karena Kementerian Agama kan biasanya buka tiap tahun ya Bu ya, pendamping haji dan lain sebagainya. Nah itu kayaknya paling cocok kalau diisi sama orang-orang yang belajar kedokteran dari kampus Islam ya. Iya. Dan ini setiap tahun tuh sudah mesti ada dari kita. Jadi P3JH namanya itu mesti ada yang berangkat. Baik dokter maupun dari tenaga kesehatannya Mbak. Baik. Jadi lebih siap lagi untuk berkiprah di internasional ya, tidak hanya di dalam negeri. Nah jangan lupa untuk tetap membuka informasi kalau teman-teman mau mendaftar di FKIK ya Bu ya. Dan juga bisa follow Instagramnya, kemudian buka websitenya FKIK dan lain sebagainya. Nah Bu, kalau fasilitas yang ada di FKIK di sana yang bisa didapatkan sama calon mahasiswa kita tuh apa aja sih Bu kira-kira? Jadi kalau itu fasilitasnya ya, kami akreditasinya sudah baik sekali ya. Terus kampusnya tadi di atas awan, di atas di kampusnya tuh sudah lengkap. Kita sudah mempunyai laboratorium untuk menunjang pendidikan, baik kedokteran maupun farmasi. Jadi udah ada gedung sendiri-sendiri dan kedepannya nanti akan lebih berkembang lagi kan dengan yang lafal basmalah tadi ya. Terus kemudian tadi ada rumah sakit pendidikan, terus ada juga rumah sakit di sekitarnya dan juga wahana pendidikan puskesmas di wilayah Batu, Mbak. Jadi sudah sangat dekat sekali dengan masyarakat, sudah siap praktik ya. Jadi tidak perlu diragukan lagi dan harus Anda garis bawahi perbedaan FKIK di kampus UIN dengan beberapa kampus yang lain. Mungkin kita lebih siap pembekalan agamanya juga gitu ya Bu ya. Makanya nanti bisa menjadi pendamping haji dan lain sebagainya seperti itu. Jangan lupa untuk Anda yang belum mendaftar ya, di mungkin beberapa jalur sudah tertutup gitu ya karena dilaksanakan di bulan Februari, tapi masih ada UTBK SNBT itu tanggal 21 Maret untuk pendaftarannya. Terus kemudian ada juga UMPTKIN di 6 Mei serta ada Mandiri juga. Jalur Mandiri ini yang paling terakhir di tanggal 13 Mei. Jadi sampai kalau 19 Juli loh. Sampai 19 Juli masih panjang banget ya Bu ya sebenarnya. Cuman kalau kita udah biasanya kalau udah Bu memilih jalur terakhir nih agak berbahaya ya Bu ya, karena persaingannya makin ketat gitu ya. Karena ini ya peminat dari kedokteran dan farmasi itu memang tinggi Mbak. Banyak ya Bu ya. Banyak. Kalau biasanya seperangkatan tuh yang diterima berapa banyak Bu? Nah ini kita belum bisa menerima banyak karena kan memang FK yang baru. Kalau farmasi sih banyak ya 150, kedokterannya 60. Kedokteran 60, untuk yang farmasi 150. Jadi masih hitungannya sedikit ya Bu dibanding fakultas lain ya. Gitu ya. Nah ini kayaknya kalau kedokteran memang harus dipersiapkan, kayaknya memang banyak yang berprestasi, harus berprestasi ya Bu ya. Kayaknya harus pintar beneran. Makanya saya nggak masuk kedokteran Bu. Kalau masuk kedokteran nanti bahaya nih. Jadi yang paling ya, pintar. Baik Ibu Prof Yuyun, mungkin itu yang cukup ya yang disampaikan untuk para calon mahasiswanya UIN Malang. Jadi dengan moto kita adalah kampus unggul bereputasi internasional. Jadi jangan khawatir bahwa program-program yang ada di UIN Malang itu insya Allah membawa kita untuk lebih berkolaborasi dengan global gitu ya. Mungkin ada pesan dari Prof Yuyun untuk teman-teman atau mungkin juga untuk mahasiswanya yang sudah aktif ini ya. Ya, Betul, jadi
tadi kalau pesannya, kalau yang mau masuk ya silakan masuk ke FKIK UIN ya dan UIN, jangan khawatir karena kami di sini tadi unggul bereputasi internasional. Yang sudah masuk silakan terus belajar ya, terus berprestasi dan berinovasi. Karena kalau sudah memutuskan untuk menjadi dokter ataupun menjadi tenaga kesehatan, memang harus long life learning, long life education, and long life innovation, Mbak. Oke, benar ya. Jadi seperti Ibu mengikuti perkembangan terus apa ya? Karena kadang ada aja ya Bu ya. Dulu penyakit ini belum ditemukan. Ada COVID terus, misalnya, jadi terus belajar, terus berinovasi ya. Betul sekali. Jadi nggak bisa cuman apa yang dipelajari di sekolah atau di kampus aja ya. Terima kasih Prof Yuyun untuk informasinya. Kami juga sedang menunggu dari FKIK untuk podcast Ramadan nanti. Kita akan ada podcast Ramadan. Kami tunggu untuk ngobrol. Mungkin akan ada banyak informasi ya Prof ya, kaitannya puasa dengan mungkin dari sisi kedokteran tuh kayaknya perlu di share untuk teman-teman ya Prof ya, biar semangat puasanya. Terima kasih Prof Yuyun. Sekali lagi teman-teman yang belum sempat daftar boleh sekali karena masih ada 3 jalur yang bisa dibuka, yang bisa didaftarkan. Ada UTBK SNBT tanggal 21 Maret sampai 5 April, terus kemudian UMPTKIN ini 5 Mei sampai Juni gitu ya. Terus kemudian mandirinya ada 13 Mei sampai 19 Juli. Masih cukup panjang dan tidak bertabrakan. Jadi silakan ditentukan mau pilih jalur yang mana gitu ya. Yang kesempatannya masih cukup lebar. Untuk farmasi hanya 150, untuk kedokteran hanya 60. Jadi kayaknya berlomba dengan seluruh Indonesia gitu ya. Ada mahasiswa luar juga ya? Ada. Jadi kami juga ada mahasiswa dari luar, Mbak. Terus juga ada beasiswa teladan loh menerima beberapa jalur. Yang sudah dibuka sekarang ya Bu ya? Sudah dibuka. Oke, luar biasa nih, banyak kesempatannya ya untuk Anda yang sudah sangat ingin berjuang masuk kedokteran ini biasanya. Jadi akan bersaing dengan orang di dalam, tapi juga ada mahasiswa asing. Jadi kita bisa bergaul dengan lebih luas di Fakultas Kedokteran yang ada di UIN Malang. Terima kasih Prof Yuyun, semoga dalam keadaan sehat selalu. Bisa menginspirasi, semakin inovatif gitu ya. Dan untuk Anda sahabat kampus, jangan lupa untuk ikuti terus program-program yang ada di Maliki Podcast, karena sesaat lagi kita juga akan mempersiapkan program menyambut bulan Ramadan dengan seluruh dosen yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya Farida pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.